Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Anissa dari kelas Sistem Informasi B Pagi dengan NIM 2013000104. Saya akan menjawab soal UAS dari mata kuliah struktur data dengan dosen pengampu Bapak Adri Setiawan MKom. Di sini kita lihat terlebih dahulu soalnya. Yang pertama, buatlah penyelesaian dari jalur minimum spanning tree dengan menggunakan algoritma Kruskal. Nah, pada hasil dari gambar saya seperti ini, dengan catatan yang bergaris tebal ini merupakan garis yang bisa dihubungkan, sedangkan garis yang diberi tanda silang adalah garis yang tidak bisa dihubungkan karena nantinya akan berbentuk V atau segitiga. Di sini ada di sini ada dua kolom, di mana kolom pertama itu sisi dan kolom kedua itu bobot. Sisi yang pertama itu 10,15 dan sisi yang kedua 1,2 dengan nilai 2, yang tadinya 10,15 bernilai 1. Di sini juga saya terterakan dengan catatan yang bertanda silang itu tidak bisa digarisbawahi karena nantinya akan berbentuk segitiga. Di sini ada 10,15 berbobot 1,2 dengan bobot 2,6 dengan bobot 4. Nah, ini hasil akhir dari penentuan nilai maksimum dan nilai minimumnya. Dan kita membuat kolom ini terlebih dahulu kita menentukan nilai minimum yang paling terkecil dengan bobot yang paling terkecil hingga bobot yang paling terbesar. Bobot yang paling terkecil dari gambar tersebut yaitu 1 dan bobot maksimalnya itu yaitu 28. Di sini sisi 10,15, 1,2, 2,6, 2,3. Nah, kalau misalkan ada yang berbobot sama atau dengan bobot yang sama, misalkan di sini ada 19 dan 19. Berarti kita mengambil sisi yang paling kecil terlebih dahulu, sisi minimumnya, baru kita terterakan sisi maksimalnya seperti 4,5 sisi minimum dari bobot 19, baru sisi maksimalnya 8,2 sisi maksimal dari bobot 19. Nah, untuk soal yang kedua, kita lihat soalnya terlebih dahulu. Buatlah binary search tree dari data dan programnya. Sini sudah tertera angka-angkanya itu 40, 23, 15, 45, 76, 489, 10, 28, 24, 78, 39, 36, 80, 36, 50, 88, 24, 10, 101. Inilah hasil yang saya buat. Ada step sampai dengan step 19, dimana lebih jelasnya kita lihat di sini. Step by step itu menentukan berapa jumlah barisnya. Misalkan step 1 baris pertama hingga baris kedua saja. Berarti setiap step yang akan dilanjutkan step berikutnya itu akan harus ditambahkan satu baris. Misalkan yang tadinya di step 1 hanya 2 baris, di step 2 kita tambahkan 1 baris, di step 3 kita tambahkan lagi 1 baris, begitu juga selanjutnya. Di sini step 1 40, 23, berarti dari data di atas 40, 23 merupakan baris pertama dan baris kedua. Di step kedua 40, 23, 15, berarti dari baris pertama sampai baris ketiga. Di step ketiga
baris pertama sampai baris keempat. Step keempat dari baris pertama hingga baris kelima. Begitu selanjutnya. Di sini ada step kelima 40, di sebelah kanannya 23, di sebelah kirinya 45, di sebelah kanannya lagi 15 dan 4, dan di sebelah kirinya lagi 76. Di sini ada juga step 6 40, 23, 15, 48, dan di sebelah kiri 45 dan 76. Sini juga ada step 7, dimana stepnya ini sudah ditentukan angka-angkanya dari soal berikut ini. Kita hanya menyusunnya saja dari baris pertama hingga baris keberapa sesuai dengan step yang kita buat. Saya di sini membuat step sampai step 19 karena dihitung dari jumlah baris ditambah dengan satu baris untuk melanjutkan step seterusnya, maka jumlahnya adalah 19 step. Berikut step ke-8 sampai ke step ke-9 ke-13. Nah, seperti ini. Step 8 40, 23, 15, 48, 9, 45, 76, 100. Step 9 bedanya step 8 dengan step 9 ditambahkan satu baris, yaitu baris ke-28 pada di sebelah kiri angka 23. Nah, step 10 pembedaan dengan step 9 penambahannya itu di angka 24 pada angka ke-28 di sebelah kanan. Di step 11 pembedaannya yaitu pembedaannya itu 78 di sebelah bawah 100 angka 100. Step 12 pembedaannya itu ditambahkan satu baris, yaitu di sini ya, di angka 39 pada baris kiri angka 28. Step 13 pembedaannya terletak di penambahan angka 36 di bawah kanan baris ke 39. Next, yang step ke-16 ini juga ada penambahan di angka 50 di sebelah kanan angka 76, dan step ke-17 juga ditambahkan pada angka 2 di kanan angka 4, dan step ke-14 dia penambahannya ada di 80 angka 80 di sebelah kanan angka 78. Step 15 penambahan barisnya itu terletak pada angka 50 di sebelah kanan angka 76. Next ada step 18 dan step 19. Gambarnya sebagai berikut. Ada pembedaan step 18 dengan 19, penambahan satu baris dari step 19-nya terletak pada angka, di sini ada angka 50 dan 41, sedangkan di step 18 hanya 41 yang terakhirnya penambahan baris barunya. Dan inilah hasil dari step 19 dan sampai step 19 saya. Berikut program dari binary search tree-nya. Di sini kita codingnya kita samakan dulu. Berikut ini adalah coding dari nomor 2.
package ini kita samakan dulu sesuai file yang kita buat. Guna package ini adalah sebagai untuk memudahkan kita mengorganisir file class-nya, dan guna import Java util scanner ini berfungsi sebagai untuk menginput data atau nilai, sedangkan public class ini juga kita samakan sama class yang kita buat, yaitu saya buat di sini latihan. Berarti public class-nya di sini latihan yang berfungsi untuk menyatakan bahwa kelas tersebut bisa diakses oleh kelas lain, dan sedangkan public static void-nya ini berfungsi untuk menginput data atau nilai. Nah, jadi nantinya ini akan menginput data sesuai yang kita masukkan, data berapa. Ini saya masukkan datanya 40, 23, 15 sampai yang terakhir 101. Guna integer data ini untuk mengonversi bilangan yang kita tulis atau bilangan yang kita sesuaikan dengan soalnya tadi. Di sini integer cari. Nah, di sini nanti hasil akhirnya kita akan mencari berapa, nanti akan keluar di baris keberapa. Nah, untuk boolean ini berfungsi sebagai diisi oleh salah satu dari nilai true atau false, dimana di sini tertulis boolean ketemu false, dan sistem outprint ini berfungsi untuk mencetak angka yang kita masukkan tadi dari integer datanya. Nah, setelah itu kita runkan. Masih loading, dan kita tunggu hasilnya seperti ini. Menampilkan data akan keluar 40, 23, 15 sampai 101 yang kita buat dari integer data di atas. Nah, di sini ada mencari data, kita disuruh menginput data yang kita cari. Misalkan saya cari angka 100, enter. Nah, dia ditemukan pada baris ke-9. Kalau misalkan kita mau yang lain juga bisa, pokoknya guna dari fungsi dari input data yang kita cari ini untuk menentukan data tersebut pada baris keberapa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Anissa dari kelas Sistem Informasi B Pagi dengan NIM 2013000104. Saya akan menjawab soal UAS dari mata kuliah struktur data dengan dosen pengampu Bapak Adri Setiawan MKom. Di sini kita lihat terlebih dahulu soalnya. Yang pertama, buatlah penyelesaian dari jalur minimum spanning tree dengan menggunakan algoritma Kruskal. Nah, pada hasil dari gambar saya seperti ini, dari dengan catatan yang bergaris tebal ini merupakan garis yang bisa dihubungkan, sedangkan garis yang diberi tanda silang adalah garis yang tidak bisa dihubungkan karena nantinya akan berbentuk V atau segitiga. Di sini ada sini ada dua kolom, di mana kolom pertama itu sisi dan kolom kedua itu bobot. Sisi yang pertama itu 10,5, 10,15, dan sisi yang kedua 1,2 dengan nilai 2, yang tadinya 10,15 bernilai 1. Di sini juga saya terterakan dengan catatan yang bernilai yang bertanda silang itu tidak bisa digarisbawahi karena nantinya akan berbentuk segitiga.
Di sini ada 10,15 berbobot 1,2 dengan bobot 2,6 dengan bobot 4. Nah, ini hasil akhir dari penentuan nilai maksimum dan nilai minimumnya. Dan kita membuat kolom ini terlebih dahulu kita menentukan nilai minimum yang paling terkecil dengan bobot yang paling terkecil hingga bobot yang paling terbesar. Bobot yang paling terkecil dari gambar tersebut yaitu 1 dan bobot maksimalnya itu yaitu 28. Di sini sisi 10,15, 1,2, 2,6, 2,3. Nah, kalau misalkan ada yang berbobot sama atau dengan bobot yang sama, misalkan di sini ada 19 dan 19. Berarti kita mengambil sisi yang paling kecil terlebih dahulu, sisi minimumnya, baru kita terterakan sisi maksimalnya seperti 4,5 sisi minimum dari bobot 19, baru sisi maksimalnya 8,2 sisi maksimal dari bobot 19. Nah, untuk soal yang kedua, kita lihat soalnya terlebih dahulu. Buatlah binary search tree dari data dan programnya. Sini sudah tertera angka-angkanya itu 40, 23, 15, 45, 76, 489, 10, 28, 24, 78, 39, 36, 80, 36, 50, 88, 24, 10, 101. Dan inilah hasil yang saya buat. Ada step sampai dengan step 19, dimana lebih jelasnya kita lihat di sini. Step by step itu menentukan berapa jumlah barisnya. Misalkan step 1 baris pertama hingga baris kedua saja. Berarti setiap step yang akan dilanjutkan step berikutnya itu akan ditambahkan, harus ditambahkan satu baris. Misalkan yang tadinya di step 1 hanya 2 baris, di step 2 kita tambahkan 1 baris, di step 3 kita tambahkan lagi 1 baris, begitu juga selanjutnya. Sini step 1 40, 23, berarti dari data di atas 40, 23 merupakan baris pertama dan baris kedua. Di step kedua 40, 23, 15, berarti dari baris pertama sampai baris ketiga. Di step ketiga dari baris pertama sampai baris keempat. Step keempat dari baris pertama hingga baris kelima. Begitu selanjutnya. Di sini ada step kelima 40, di sebelah kanannya 23, di sebelah kirinya 45, di sebelah kanannya lagi 15 dan 4, dan di sebelah kirinya lagi 76. Di sini ada juga step 6 40, 23, 15, 48, dan di sebelah kiri 45 dan 76. Sini juga ada step 7, dimana stepnya ini sudah ditentukan angka-angkanya dari soal berikut ini. Kita hanya menyusunnya saja dari baris pertama hingga baris keberapa sesuai dengan step yang kita buat. Saya di sini membuat step sampai step 19 karena dihitung dari jumlah baris ditambah dengan 1 baris untuk melanjutkan step seterusnya, maka jumlahnya adalah 19 step. Berikut step ke-8 sampai ke step ke-13. Nah, seperti ini. Step 8 40, 23, 15, 48, 9, 45, 76, 100. Step 9 bedanya step 8 dengan step 9 ditambahkan 1 baris, yaitu baris
ke 28 pada di sebelah kiri angka 23. Nah, step 10 pembedaan dengan step 9 penambahannya itu di angka 24 pada angka ke 28 di sebelah kanan. Di step 11 pembedaannya yaitu pembedaannya itu 78 angka 78 di sebelah bawah 100 angka 100. Step 12 pembedaannya itu ditambahkan satu baris, yaitu di sini ya, di angka 39 pada baris kiri angka 28. Step 13 pembedaannya terletak di penambahan angka 36 di bawah kanan baris ke 39. Next, yang step ke-16 ini juga ada penambahan di angka 50 di sebelah kanan angka 76, dan step ke-17 juga ditambahkan pada angka 2 di kanan angka 4. Dan step ke-14 dia penambahannya ada di 80 angka 80 di sebelah kanan angka 78. Step 15 penambahan barisnya itu terletak pada angka 50 di sebelah kanan angka 76. Next ada step 18 dan step 19. Gambarnya sebagai berikut. Ada pembedaan step 18 dengan 19, penambahan satu baris dari step 19-nya terletak pada angka, di sini ada angka 50 dan 41, sedangkan di step 18 hanya 40 file class-nya. Dan guna import Java Utility Scanner ini berfungsi sebagai untuk menginput data atau nilai, sedangkan public class ini juga kita samakan sama class yang kita buat, yaitu saya buat di sini latihan. Berarti public class-nya di sini latihan yang berfungsi untuk menyatakan bahwa kelas tersebut bisa diakses oleh kelas lain, dan sedangkan public static void-nya ini berfungsi untuk menginput data atau nilai. Nah, jadi nantinya ini akan menginput data sesuai yang kita masukkan, data berapa. Ini saya masukkan datanya 40, 23, 15 sampai yang terakhir 101. Guna integer data ini untuk mengonversi bilangan yang kita tulis atau bilangan yang kita sesuaikan dengan soalnya tadi. Dan di sini integer cari. Nah, di sini nanti hasil akhirnya kita akan mencari berapa, nanti akan keluar di baris keberapa. Nah, untuk boolean ini berfungsi sebagai diisi oleh salah satu dari nilai true atau false, dimana di sini tertulis boolean ketemu false. Dan sistem outprint ini berfungsi untuk mencetak angka yang kita masukkan tadi dari integer datanya. Nah, setelah itu kita runkan. Masih loading, dan kita tunggu hasilnya seperti ini. Menampilkan data akan keluar 40, 23, 15 sampai 101 yang kita buat dari integer data di atas. Nah, di sini ada mencari data, kita disuruh menginput data yang kita cari. Misalkan saya cari angka 100, enter. Nah, dia ditemukan pada baris ke-9. Kalau misalkan kita mau yang lain juga bisa, pokoknya
guna dari fungsi dari input data yang kita cari ini untuk menentukan data tersebut pada baris keberapa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.